Halo adik-adik. Halo Kak, Ini dari mana ya? mahasiswa KKN Fakultas MIPA Unpati Kak. Oh, lagi lihat apa ini? Kita mau keliling-keliling lihat tanaman-tanaman Kak di Taman Agro Standar, ada tanam apa aja Kak? Oh, jadi kalian kesini pengen tahu ya apa aja yang ada di Taman Agro Standar ini? Iya Kak. Kayaknya kebetulan kita ada, itu dia, Pak Irfan. Ya, Nah, ini Bapak ini, Pak Irfan ini penanggung jawab Taman Agro Standar. Kalau kalian mau tanya lebih jelas tentang cabai, coba tanya sama Bapak ini loh. Ya. Baik Pak. Ya, Selamat siang Pak. Pak mau tanya Pak, ini kan cabai-cabai di sini sangat subur ya Pak ya? Ya. Mau tanya bagaimana sih proses penanaman cabai mulai dari awal sampai hasil panen, mendapatkan hasil panennya Pak? Oh ya, baik. Pertama kita cari dulu benih yang unggul pertama. Oh, ya. Ya, terus proses pembuatan benihnya ya kita cari, kalau dari toko kan sudah steril kan. Kalau kita beli kemasan di toko kan sudah steril. Tapi kalau kita yang sudah menanam terus kita mau jadikan benih lagi, kan itu ada butuh prosesnya. Nah, yang pertama kalau kita ambil benih yang harus kita cari yang agak sudah matang betul, matang betul ya. Setelah itu ya kita kasih pembusukan dia. Pembusukan setelah itu kita pilih lagi, kita taruh di wadah air hangat, lalu kita rendam. Setelah kita rendam, nanti kita lihat kalau ada benih yang dia tenggelam itu berarti benihnya bagus. Nah, setelah kita angkat, lalu kita pakai tisu, kita taruh di tisu, kita kering anginkan 15 menit, baru kita angkat, baru kita jadikan benih ulang. Terus untuk penanamannya seperti biasa Pak. Biasanya kalau kita mau ini kan harus pakai jarak tanam. Jarak tanam yang kalau agak merapat berarti dia perebutan unsur hara banyak. Jadi yang idealnya itu biasanya kalau ini biasa 40-60 ukurannya. Jadi yang jelas jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat dia perebutan unsur hara. Oke, Pak. Baik Pak, di sini kan yang saya lihat ini kan termasuk cabai varietas Dewata ya Pak. Selain Ya. varietas Dewata di sini, apakah ada jenis varietas lain yang cocok untuk ditanam di wilayah Maluku Pak? Sebenarnya sih banyak sih varietas cabai, banyak sekali. Ada yang kita di sini ada varietas lokal yang sementara dalam proses untuk pelepasan varietas. Jadi ada varietas holo, cabai holo itu dari Masohi, dari Amahe, itu memang desanya nama holo. Jadi ada salah satu cabai yang lokal, makanya untuk diangkat. Nah Pak, tadi kan Pak ada bilang kalau terlalu dekat nanti ada perebutan unsur hara. Nah, bagaimana biar memenuhi kebutuhan unsur hara di dalam unsur hara tanah buat tanaman gitu Pak? Pakai pupuk apa? Gitu? Yang pertama jarak tanam ya. Dari sebelum kita mau melakukan ini kan yang penting pupuk dasarnya dulu. Pupuk dasar, jangan langsung dengan pupuk kimia. Pupuk dasar kita harus pakai ya kotoran hewan ya. Awalnya bisa ayam, bisa kambing, bisa sapi. Nah, tapi itu yang menjadi pupuk dasarnya dulu. Nah, setelah kita semaikan, awalnya kita semai dulu. Semai benih yang tadi yang saya sudah bilang itu kita semai dulu. Nanti 14 hari sudah tumbuh bagus, kita pindahkan ke lokasi yang sudah kita buat lubang ya, kita tanam. Nah, dari situ awalnya kita taruh pupuk kandangnya dulu. Nah, gitu. Pupuk kandangnya supaya dia ini kan tidak ini dengan pupuk kimia. Nah, makanya awalnya itu harus begitu dulu. Terus kalau dalam masa pertumbuhannya gini, apakah nanti misalnya sudah 2 minggu gitu ada penambahan pupuk lagi atau gimana Pak? Biasanya kalau kita ini memang harus penambahan biasanya ini. Tapi kalau biasa untuk pupuk kandang itu memang agak relatif lama. Nah, kalau dia agak relatif lama dia terurai. Nah, kalau pakai pupuk kimia itu kan cepat tercuci, dia cepat tercuci. Pak. Kalau apalagi kalau kena hujan, kena penyiraman, nah itu dia cepat tercuci. Nah Pak, biasanya kan petani-petani nih kalau pupuk kan sudah biasanya sepaket sama pestisida tuh Pak. Kalau di BSIP sendiri nih pakai pestisida sih? Ya, kita ini sebenarnya dilarang ya untuk ke Taman Agro Standarnya kita memang dilarang memakai pestisida. Pupuk kimia kita dilarang. Karena itu kita memperkenalkan dari awal ya, dari benihnya yang harus kita kan BSIP harus standar. Jadi standar mutu dari benih sampai pemupukannya semuanya harus sesuai standar. Jadi kita tidak memakai pupuk-pupuk kimia, kita pakai yang non kimia gitu. Kalau dari faktor iklim sendiri Pak, tanaman cabai ini apakah dia tidak boleh kena panas kah atau bagaimana Pak? Biasanya kalau pertumbuhan awal biasa kita pakai naungan dulu. Kalau kita baru semai kita pakai naungan dulu karena itu
kan kondisi tanahnya panas. Bisa jadi dia layu, dia mati. Nah, nanti setelah prosesnya sudah 21 hari, sudah perkembangan tubuhnya bagus, baru kita lepas naungan, kita bebaskan aja. Nah, kita tinggal aja di alam terbuka, yang penting itu kalau mau paling bagus kita pakai plastik sungkup ya, atau pakai paranet supaya dia pertumbuhannya karena posisinya panas, jadi kita harus pakai itu yang mencegah ini. Kalau pakai paranet seperti yang ini kan dia menyaring panas, jadi panasnya dari langsung ke ini dia tidak ini, gitu deh. Pak, kan seperti yang kita tahu nih, cabai ini kan kebutuhannya besar di pasar kan, konsumsi banyak oleh masyarakat. Buat saran buat para petani-petani nih Pak, bagaimana cara meningkatkan panen produksi cabai biar panennya banyak begitu Pak? Ya, kalau kita mau jadi pengusaha yang ini ya, yang sukses, yang pertama kemauan kita dulu, Yang pertama itu kemauan kita, terus modal. Kalau kita punya dua itu sudah ada, pasti ini. Yang jelas niat kita untuk mau berhasil, kita harus buktikan dengan itu. Kalau kita hanya mau hanya senang-senang untuk mau ini, ya tidak akan berhasil. Tapi kalau kemauan kita, modal, kemauan pasti ada berhasil. Gitu. Pak, mau tanya lagi Pak, untuk pengendalian hama sendiri pada tanaman cabai gimana ya Pak caranya? Gini, yang pertama kita kalau mau mengambil benih ya, benih itu kita lihat benih yang pertama harus sehat. Kalau kita ambil yang sudah sakit, sudah terserang ini, pasti dia akan terserang juga. Nah, jadi pemilihannya itu harus seperti itu kita manusia, ya kan, harus bersih semuanya. Nah, jadi dari awal pembuat benihnya, ininya semua harus steril. Terus ya kita juga yang menanamnya juga harus bersih gitu. Jadi itu yang dampak-dampak yang bikin ini serang. Untuk misalnya nih Pak, misalnya tanaman ini, cabai ini maksudnya sudah layak untuk dipanen, terus adakah cara khusus Pak untuk proses penempatannya Pak? Nah, kalau biasanya itu kita kan biasanya kita harus petik begini. Sebenarnya kalau ikut aturannya harus kita pakai gunting. Karena kita tidak tahu kita nih tangannya bersih atau tidak. Kita dari mana-mana kita datang, kita petik. Nah, bisa kan terkontaminasi dengan tanaman, bisa jadi penyakit. Nah, makanya kita disarankan pakai gunting gitu. Oh ya Pak, selain cabai ini kan yang saya lihat-lihat ini kan ada tanaman kangkung, sawi dan salad Pak. Apakah proses penanamannya hampir sama dengan tanaman cabai Pak? Ya, kalau dari kangkung memang agak beda dia. Kalau kita ini kan pakai semai, ya, kan kita semai kan benihnya. Kalau ini kan langsung kita taburi aja. Jadi beda dengan cabai. Kalau cabai kita proses perlakuan apa dulu. Tapi kalau kangkung langsung tebar aja. Kita bikin ini langsung kita tebar. Gitu. Untuk adakah jenis tanah Pak untuk yang mempengaruhi proses penanaman kangkung sendiri Pak? Jadi pada dasarnya tuh kalau kangkung tuh dia cocok dengan tanah yang hitam. Kalau dia tanah yang agak berliat, dia suka tumbuh sekali ya. Jadi mungkin tanah hitam terus ditambah dengan pupuk kandang, ini pasti ya. Iya, adik-adik pada asik ngobrol ya. Iya Ibu. Ini lagi membahas apa ini? Lagi Bahas cabai, kangkung. Iya Ibu. Ya. Bagaimana? Ya, dengan Pak penanggung jawab Taman Agro, apa yang telah disampaikan? Jadi cukup. kalau dari tadi yang disampaikan tuh, jadi kan biasa petani tuh ya yang dipikirkan kan bagaimana cara memaksimalkan produksi saja, kadang-kadang pakai pestisida, pakai pupuk kimia gitu Pak. Tapi kalau di Taman Agro Standar nih katanya tadi tidak boleh pakai pestisida, pakainya pupuk organik, jadi tidak membahayakan tanaman. Tidak membahayakan tanaman, sekaligus juga bagi kita yang mengkonsumsi. Iya Ibu. Jadi ini Taman Agro ini merupakan salah satu pemanfaatan lahan pekarangan, lahan kantor, khususnya yang ada di kantor. Mungkin setelah adik-adik melihat adanya pemanfaatan pekarangan di lahan kantor ini, adik-adik bisa aplikasi di adik-adik di rumah, ada pekarangan di rumah atau kalaupun yang tidak ada pekarangan bisa pakai bag, bisa pakai botol-botol bekas, bisa buat rak, bisa pakai paralon, pipa, atau seperti ini kantong-kantong ini. Kantong-kantong itu. Jadi limbah-limbah terbuang bisa dipergunakan sebagai media untuk penanaman tanaman.
Jadi tadi yang telah dijelaskan Pak Irfan sudah dimengerti. Sudah Ibu. Sudah. Iya Ibu. Bisa dipraktekkan. Bisa Ibu. Bisa. Bisa Ibu. Ya, jadi mulai dari budidayanya, dari varietasnya, kemudian penanamannya, pemeliharaannya, panennya harus tahu supaya besok-besok kalau mau menjadi pengusaha bisa sukses toh? Iya Ibu. Iya. Apalagi mungkin ada yang mau bincang-bincang lagi? Kalau buat kangkung ini kan tadi sudah tanya tentang cabai itu gimana cara biar peningkatan panennya. Kalau buat kangkung, karena kan kangkung juga hampir sama kayak cabai, banyak peminatnya di pasar kan, banyak kebutuhannya Pak. Kalau untuk kangkung sendiri dari cara penanaman, penjagaannya gitu, gimana biar kangkungnya tuh produksinya tinggi Pak? Jadi pada dasarnya kangkung dengan cabai beda ya. Kalau kangkung ini tidak terlalu ribet proses pemeliharaannya. Yang penting tergantung pupuknya dasarnya aja. Pupuk dasarnya, terus ya kita tinggal membersihkan, ada tumbuhan-tumbuhan gulma yang di samping-sampingnya, itu saja yang kita ini. Tinggal tunggu waktu berapa, 1 bulan panen ya kita panen. Kalau cabai kan harus berapa hari panen kan gitu. Kalau panun ya, kalau kangkung ini ya, jadi bedanya kangkung yang organik dengan kimia itu beda. Jadi proses kita masak ya, kita masak, kalau yang kimia, kalau kita sudah masak sudah berapa menit di atas wajan, dia sudah berubah warna. Nah itu bedanya dengan organik. Kalau organik tetap masih hijau tetap, dia tidak akan berubah warna. Itu bedanya organik sama ini kimia. biasanya airnya air. yang berwarna hijau tuh. Iya. Untuk pengambilan hasil panennya kayak cabai tadi tuh Pak, kan kalau yang di cabai itu kan harus digunting agar tidak terkontaminasi ada kotoran-kotoran atau apa. Kalau kangkung sendiri apakah sama seperti jadi, cabai Pak? ini kan namanya kan kangkung cabut, ya kan. Jadi setelah daunnya sudah memenuhi syarat berapa hari panen, ya langsung kita cabut. Nah, beda kalau kita mau ini, kalau mau bikin benih kembali lagi, biasanya ya kita potong aja bagian bawahnya, kita potong setengah. Nah, kita ini batang yang bawahnya kita kasih tinggal, nanti dia tumbuh lagi gitu. Tapi karena ini kan kangkung cabut namanya, jadi harus pas panen langsung cabut. Gitu. Itu bedanya itu. Iya. Mungkin seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana cara menghilangkan misalnya kalau ada kuman-kuman di daun ketika kita mau memasak. Ya. Salah satu tipsnya itu kita rendam dengan garam. Ya. Kita rendam beberapa menit dengan garam, itu sebagai salah satu untuk bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di daun-daun kangkung itu. Setelah itu, setelah direndam 5 menit, kemudian dicuci lagi dua kali dengan air mengalir. Mungkin itu salah satu tips. Mungkin ada lagi, Dek? Ada? Kalau yang seperti ini bagaimana Pak? Ini itu bagaimana Pak? Sebenarnya ini tergantung ini Bu. Ini karena pertama panas ini kan, panas ini, terus ini kalau kuning begini biasanya kita siram pada posisi cuaca panas. Nah, makanya disarankan itu kita harus jam 5 atau jam 6 baru kita menyiram. Gitu. Ya ini karena proses. Iya, jam 5 sore. Jangan bukan karena pupuk, bukan. Bukan. Ini karena kita hanya pakai pupuk kandang, Bu. Enggak ada ini. Pupuk kandang aja. Gitu. Untuk penanamannya Pak, kan tadi yang di tanaman cabai itu kan ada pakai jarak Pak. Apakah jarak yang sama dilakukan pada tanaman kangkung juga Pak? Kalau ini kan namanya benih tebar nih kan. Ini kangkung kan tebar. Kita sebar ini, makanya tidak ada pakai jarak tanam, nggak ada. Gitu. Beda dengan ini cabai. Ya. Berarti dia agak sama kayak sawi gitu. Sawi sih ada, sebenarnya ada punya jarak tanam. Punya jarak. Tapi kalau biasa kita lihat di petani itu karena mereka menggunakan atau ini dengan lokasinya, pemanfaatan dia punya ini, makanya dia hanya main sebar aja gitu. Sebenarnya kalau mau pakai aturan sawi ada punya jarak tanam, ada. Biasanya ya 20-25 itu jarak tanamnya. Oke, jadi adik-adik udah ngerti kan cara budidaya cabai sama budidaya kangkung? Jadi udah siap jadi pengusaha cabai? Iya, seenggaknya nanti kalau nggak jadi pengusaha cabai bisa ini ya, mengaplikasikannya di lingkungan rumah sendiri dulu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih
kepada Ibu Ike sebagai koordinator KSPP dan Pak Irfan Ohorela sebagai penanggung jawab Taman Agro Standar. Dan terima kasih untuk adik-adik yang udah mau bertanya di sekitar Taman Agro Standar BSIP Maluku. Semoga di lain waktu mau lagi ya nanya-nanya di sini ya. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan. Iya. Kayaknya udah tahu salam BSIP belum? Ingat kan? Ya, nanti kalau aku bilang menghadap kamera dulu. Ya, siap. Jadi kalau kakak bilang salam BSIP, kita pasti lebih baik. Oke? 1, 2, 3. Salam BSIP. Kita pasti lebih baik.